Ada waktu 45 menit, sedangkan sekarang sudah 5 menit berlangsung. Tiang buka dengan Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya. Om Swastiastu, Bu Guru. Yang kami hormati Bapak dan Ibu orang tua murid yang sudah hadir di room ini, dan siswa-siswi yang lihat ada beberapa bisa mendampingi orang tuanya, tidak masalah, malah saya senang lagi, tangan saya sama anak-anak. Kita mengucapkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widiwasa, karena atas asung kertewaren nugraha beliau, acara ini bisa kita laksanakan. Berikutnya kita akan laksanakan doa bersama agar acara ini bisa lancar, kemudian acara PTM yang sudah kita idam-idamkan bersama dapat berjalan dengan segera dan lancar tanpa halangan. Marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk memohon keselamatan, kesehatan, kelancaran untuk semua yang kita niatkan. Marilah kita berdoa bersama, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ampura untuk kegiatan kali ini, Niki tiang acara sangat sederhana sehingga tiang tidak menggunakan MC, tiang langsung handle sendiri. Pertama, acara sederhana, kedua terkendala waktu. Untuk kegiatan kali ini adalah sosialisasi persiapan PTM. Kita masih persiapan karena menunggu izin dari Bupati, karena Bapak Bupati rencananya akan membuka secara serentak. Kita sudah level 3, kemudian sebenarnya beberapa daerah masih merah dan itu belum boleh. Mudah-mudahan di tanggal 27 itu bisa kita laksanakan PTM. Nanti lebih lanjut tentu akan diinformasikan di WA Group kelas masing-masing. Jadi hari ini kita akan sosialisasi untuk protokol kesehatan yang dilaksanakan, jadwal, dan beberapa kesepakatan yang akan tiang mintakan kepada Bapak dan Ibu untuk kita sepakati bersama. Kita awali dulu dengan share screen yang akan menyampaikan apa yang sudah dibekali oleh Dinas Pendidikan. Sudah Pak Komang ya? Sudah kelihatan? Belum? Sudah? Oh, sudah. Bapak dan Ibu sudah kelihatan screen yang materi yang akan tiang sampaikan? Belum. Berarti tiang belum memencet kembali ke sini ya. Bukan ya? Oh, jangan live meeting. Tidak bisa. Protokol kesehatan ya Bu ya, harus pakai masker. Mohon maaf, ini sinyalnya kayaknya bermasalah, yang tidak bisa share screen. Jadi seperti kita ketahui bersama, tapi jaringannya agak terkendala beberapa hari ini. Kami juga pakai IndiHome di sini, produk Telkomsel, jadi mungkin itu yang menyebabkan tiang tidak bisa. Tiang stop screen dulu, ulang. Iya Bu. Kelihatan Bapak Ibu? Bisa kelihatan ya materinya? Kelihatan Bu. Yang mulai ya, Mampura agak ngebut karena waktu kita cuma 45 menit. Jadi kemarin tanggal 20 yang dibekali Niki oleh Dinas untuk melaksanakan sosialisasi. Kita laksanakan di tanggal 23 hari ini dengan beberapa materi ya. Kita melaksanakan PTM itu ada dasar hukumnya di sini, ada Menteri, SKB 4 Menteri, surat keputusan bersama nih kan ya, bahwa boleh kita melaksanakan 50%.
dari jumlah satu kelas dengan jarak 1,5 meter. Itu bisa kita laksanakan ya. Berarti sudah sah boleh. Berikutnya, keputusan bersama Nike menekankan bahwa kesehatan dan keselamatan semua warga itu menjadi prioritas. Jadi kita melaksanakan bukan atau tidak boleh gegabah. Karena kesehatan dan keselamatan menjadi prioritas utama. Keputusan dasar hukumnya, yang lewati saja nanti Bapak dan Ibu bisa searching di Google. Nah, jadi kesimpulan dari dan bahwa anak itu memiliki hak untuk mendapatkan pembelajaran yang berkualitas. Namun di masa pandemi COVID ini kita juga harus melakukan beberapa kegiatan untuk mencegah terjadinya penyebaran dan penularan COVID-19 di jadi kita pahami bersama, walaupun kita nanti kita berikutnya persyaratan. Nah, Niki ada daftar isian, Dapudi untuk kesiapan tatap muka, itu tugas kami pihak sekolah. Kesepakatan dengan komite izin dari orang tua Niki sedang kita lengkapi. Seperti Bapak dan Ibu tahu sudah 2 kali kepada kita minta, dan minggu ini juga untuk yang ketiga kali agak melit karena itu adalah memang prasyarat. Jadi kesannya kami pihak sekolah ini nonton dibuka-buka itu bukan kemauan dari kami, tapi memang merupakan prasyarat, mohon maklum ya. Nah, nanti kemudian yang bagian D adalah beberapa kondisi yang memang kita terjadi. Tenaga pendidik ini harus sebenarnya sebaiknya idealnya divaksin semua. Karena itu memang kalau vaksin teorinya kan untuk efektifnya untuk diri sendiri. Namun karena PTM apabila siswa menularkan atau rekan-rekan lain menularkan kepada yang tidak vaksin, yang rentan nanti kena itu kan yang tidak vaksin, maka sekolah akan ditutup kembali. Nah, ini ke korelasinya ya, apabila jadi syaratnya memang sebaiknya sih divaksin lengkap. Namun apabila dia tidak divaksin, dapat melaksanakan tugas. Halo, ini mohon unmute yang ada anak kecilnya biar fokus kita mendengarkan. Untuk kondisi sekolah kita saat ini kami ada 20 yang 1 orang guru tidak divaksin, guru agama Hindu Bapak Nyoman Sudale karena diabetes dan sudah sampai tahap dicuci darah 2 kali seminggu, jadi tidak direkomendasikan untuk vaksin. Kebijakan untuk beliau yang tidak memberikan kelas 1, 2, 3 tatap muka untuk keselamatan bersama juga. Kemudian guru lain juga ada yang pendidikan 3 orang. Jadi itulah kondisi di sekolah ini, sehingga nanti ada kesepakatan yang dia minta untuk kita sepakati bersama. Selanjutnya mekanisme pembelajaran tatap muka menggunakan cuci tangan sudah pada umumnya Bapak dan Ibu tahu, lihat di media juga yang juga sudah wajibkan share materi di WA group. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu mau membuka-buka dan membaca jarak 1,5 meter. Kita dengan sekolah yang luas masih bisa tidaklah terkendala untuk hal jarak. Di kelas juga semua siswa dapat ruangan, semua kelas dapat ruangan, kemudian jumlah siswa masih bisa tercover dengan setengah 50% itu maksimal 18, kita masih bisa untuk melalui itu, untuk memenuhi itu Kemudian perilaku hidup bersih dan sehat, mohon Bapak dan Ibu juga tanamkan di rumah, tanamkan dan praktekkan Anak-anak biasakan cuci tangan baru datang. Kemudian menutup hidung dan mulut dengan tisu atau sapu tangan. Nah, nanti Tiang juga minta Bapak dan Ibu untuk membekali anak-anaknya dengan lap atau sapu tangan. Jadi settingannya nanti anak-anak baru datang itu turun dari motor, Bapak dan Ibu tidak boleh nanti mengantarkan siswanya, anaknya nanti dicek suhu dulu, setelah dicek suhu 37,3 itu maksimal. Jadi kalau lebih dari itu tidak boleh
Ya. Nanti anaknya jangan ditinggal dulu, dilihat lolos pada dicek suhu. Jika sudah lolos baru ditinggal. Nanti siswa akan diarahkan ke Bapak yang atas nama Kuto Bali mohon diambil tumun. Kalau yang minta kesepakatan baru dibuka atau yang buka kesempatan tanya jawab baru dibuka. Unmute tumun, dimatikan tumun gini ya, karena terus terang yang tidak fokus untuk suara tiang ada saingannya gitu loh. Terima kasih. Berikutnya menghindari penggunaan tangan langsung menyentuh area wajah ya. Nah, bersin dari kita balik lagi ke bersin dan batuk. Ajarkan anak untuk menutup dengan tangan atau dengan sapu tangan. Mohon bekali anak Bapak dan Ibu dengan sapu tangan. Sudah mandi, berganti pakaian setelah membersihkan barang pribadi. Sudah Nah, nomor 10 niki tugas kami koordinasi dengan puskesmas. Kemudian jika anak Bapak dan Ibu sakit silakan berobat atau diperiksa oleh petugas kesehatan. Apabila misalnya paginya tidak sakit tapi siangnya kondisi suhu tubuh mungkin meninggi, harus bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan. Kemudian 12 menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam. Kita sepakati sekarang salamnya itu menggunakan cakupan tangan di dada, tidak ada lagi salam itu dengan tos, itu nggak usah kita laksanakan karena nggak boleh bersentuhan. Cukup dengan cakupan tangan mengucapkan selamat pagi, selamat siang, atau dengan menganggukkan kepala dan senyum itu sudah cukup. Kita sepakati niki. Kemudian sehat dan juga mengidap komorbid dalam kondisi terkontrol. Jadi guru, tenaga kependidikan, dan siswa itu ke sekolah harus dalam kondisi sehat. Jika sakit, itu silakan di rumah. Nanti pembelajaran lewat WA Group. Yang sakit, yang tidak mengizinkan anaknya untuk pembelajaran tatap muka, akan dilanjutkan pembelajarannya di WA Group, tetapi tentu setelah guru mengajar atau setelah jam sekolah. Apabila terinfeksi dalam kondisi tidak aman, itu sekolah bisa ditutup paling cepat 3 kali 24 jam. Jadi usaha kita bersama semoga tidak ada klaster dari pendidikan. Jika nanti ada yang terindikasi COVID, maka sekolah akan ditutup. Itu paling cepat ditutup 3 hari atau paling enggak ya nanti bulanan atau malah gini sampai situasi aman. Jadi semoga lah tidak ada COVID. Kita coba dengan PIT. Kemudian kantin tidak buka nih Bapak Ibu, jadi anak-anak usahakan sarapan dulu di rumah, tidak ada jam istirahat, nanti akan kami share waktunya bagaimana. Sarapan, kemudian bekali minum ya Bapak dan Ibu, anaknya bekali minum, kemudian tanamkan bahwa dia tidak boleh membagi air minumnya dengan teman. Mungkin ada sepupunya di dalam satu ruangan, di dalam satu sesi, itu tidak boleh juga dibagi. Nanti kalau kita izinkan satu berbagi, yang lain itu efektif. Masih fokus yang agak niki struktur beban belajar. Niki patut yang sosialisasikan karena kebijakan Badung saat ini 6 hari belajar. Dengan jumlah siswa 18. 6 hari belajar tapi satu sesi 1 jam pelajarannya nih ke 35 menit. 1 hari 1 kelompok nih ke. Jadi anak-anak akan dibagi dalam satu kelas itu menjadi 2 kelompok. 1 sampai 14 nomor, absen 1 sampai 14 menjadi kelompok 1, 15 sampai seterusnya menjadi kelompok 2. Nike akan beda jam belajarnya, 1 jam pelajaran Nike 35 menit, 1 kali sesi hanya 3 jam pelajaran. Nanti yang tayangkan untuk kejelasannya agar tidak abstrak. Berikutnya waktu pembelajaran. Nah, Niki. Yang dapat kelompok 1, anak Bapak dan Ibu akan belajar pukul 7.30 sampai 9.15. Yang dapat sesi kedua, kelompok 2, antara anak Ibu 10.15, dijemputnya 12.00. Nanti kegiatan jeda Niki 10.15 sampai 10.15 adalah kegiatan kami menyemprot ruangan. Jadi 1 jam ini. Setelah itu baru anak Bapak dan Ibu dapat belajar. Nike waktu pembelajaran sekolah. Kita lanjut.
metode pembelajaran. Jadi SBK dan penjas praktek itu tidak ada dalam tatap muka. Pelajaran lain, penjas teori dan SBDP teori nike boleh ditatap mukakan untuk kelas rendah. Kelas tinggi berbeda, di kalau kelas tinggi nike wentan matematika dia jadwal khusus, yang lain matematik nggih. Sama yang tidak ada dalam tatap muka adalah penjas olahraga nike nggih. Sareng SBDP, SBK, pokoknya prakarya nike ten wenten ditatap muka nggih. Berikutnya simulasi. Simulasi ini kami harus membuat video. Nanti tugas kami dan nanti ada dari dinas ditentukan kapan nih. Kemudian pelaporan, kami ke dinas melaporkan, monitoringnya juga apabila salah ya kami kena sanksi. Evaluasi pasti selalu dilaksanakan. Jadi nanti settingannya 2 bulan nih uji coba demo, nanti kelanjutannya bagaimana tentu berdasarkan hasil dari monitoring dan evaluasi. Niki kesepakatan orang tua, kesepakatan bersama tiang bersama komite sudah kami lengkapi sampai 2 kali. Berikutnya surat izin orang tua. Jadi izin orang tua itu bukan kami yang mengada-ada, tapi memang ketentuan dari dinas. Tanpa dari surat izin ini kami tidak bisa mengajukan. Jadi mohon maklum agak cecel tiang lunas surat izin orang tua kemarin yang sekarang berproses masih untuk yang tahapan ini. Berikutnya checklist kami sudah juga lengkapi Nah, selanjutnya ini hal yang perlu diperhatikan Ini beberapa sih dari kesimpulan tadi. Nanti untuk gininya langsung tiang minta kesepakatan langsung tiang buka lanjut tanya jawabnya Pertama, pastikan tidak sakit, suhu di atas 37,3 derajat Celcius. Tentu ini diukurnya di sekolah, bukan Bapak dan Ibu di rumah. Kalau dari rumah, teraba dahinya anak-anak kalau agak panas, coba-coba sekolah kalau 37,3 masih bisa lewat, lebih dari itu disarankan pulang. Jadi Bapak anak Bapak dan Ibu. Pembelajaran berarti di WA aja. Kemudian siswa dibagi menjadi 2 kelompok. Nomor absen 114 sudah yang kemukakan tadi. Siswa SD2 Tanjung Benua niki kelas 1 sampai kelas 5 sudah 28 yang masih agak gemuk niki kelas 6. Tapi masih boleh sesuai aturan karena jumlah maksimal 18 orang dalam satu kelas dengan jarak 1,5 meter. Masih bisa kita lolos. Siswa datang sesuai jadwal. Nanti Bapak dan Ibu akan dibagi siswanya anaknya oleh wali kelas masing-masing. Nanti berarti koordinasinya di WA group. Kemudian siswa sarapan di rumah karena tidak ada jam istirahat dan kantin juga tidak buka. Pulang dari sekolah tidak akan kami izinkan ada dagang di depan sekolah. Kami akan koordinasi dengan Satgas dan mungkin yang berwenang untuk menyarankan dagang pindah-pindah di depan. Biasanya kan ada yang dagang pendol, dagang segala macam. Kita akan tidak izinkan dulu. Agar di tahap uji coba niki lewat Pak Bang Detan Bapak dan Ibu coba tapi tidak ada COVID, klaster COVID niki berantakan lagi semua persiapan kita kecewa lagi semua terutama juga berantakan rentan. Kemudian siswa mau air minum, ingat berikan anak air minum. Ingatkan ini loh milik kamu. Mangdet yang ten guru ngusut anak kehilangan air minum lagi jadi biar efektif sekian jam nih untuk belajar, tidak untuk ngurus yang lain-lain. Kemudian anak Bapak dan Ibu sebelum dibekali sapu tangan atau lap kecil digunakan saat setelah mencuci tangan kan basah tangan mereka. Kalau pakai tisu tidak efektif akan terbuang banyak. Silakan bawa sapu tangan. Dan perlihatkan juga ini milik kamu gitu kan mangdetan nyanan hilang gelah timbal benang angkan dina nikenya mangdantan kentan. Bekali anak dengan hand sanitizer sendiri, beri pengingat juga untuk punyanya sendiri. Sambil belajar mengajarkan anak untuk belajar bertanggung jawab. Ini loh milik kamu. Bawa pulang ke sekolah bawa yang ini, pulang pun harus yang ini kamu bawa, jangan bawa yang punya temanmu. Ini secara tidak langsung juga mengajarkan kedisiplinan, rasa tanggung jawab kepada mereka. Tanamkan anak untuk selalu mencuci tangan menggunakan hand sanitizer setelah memegang benda. Selalu jaga jarak, jangan berkerumun atau bermain dengan teman. Datang langsung masuk kelas, langsung cek suhu, cuci tangan, langsung masuk kelas, langsung pulang.
masuk lewat pintu timur, keluar lewat pintu barat, agar tidak bertabrakan dengan yang Jangan deh. tidak ada waktu istirahat. Ingat nih, ampunan bekelina pipis teman anak bapak dan ibu nge. Kalau dia udah ada. Terus orang tua hanya boleh mengantar dan menjemput siswa sampai depan pintu gerbang. Jangan masuk ke gini nge, di luar. Kalaupun nanti menjemput, jangan terlalu berkerumun, agak mencar-mencar. Mang udah tunjuk satgas kelurahan nanti. Kan nggak boleh berkerumun, Mbak. Nanti kami akan selalu diawasi. Biar sama-sama sukses, Bang ya. Kami pun ingin tatap muka, ya. Kemudian niki pintu gerbangnya sudah yang informasikan tadi. Masuk pintu timur, dijemputnya nanti di pintu barat, ya. Mohon mentaati aturan agar tidak sanksi COVID seperti kata tadi, menjemput, mengantar, jangan berkerumun, lunas dulu. Dan yang kena sanksi dilaporkan nanti yang sebagai penanggung jawab. Nanti dievaluasi lagi tatap muka kita dan pondados tadi nanya-nanya. Nah, jika anak tidak dijemput, pesankan pulang ke rumah langsung. Nggak boleh kemana-mana bermain, ya. Nah, niki tiang untuk poin 15 yang minta kesepakatan. Karena untuk sesi tadi sesi pertama, orang tua kelas 1, 2, 3 itu memohon. Karena kelas 1 kan nggak dapat bantuan. Atau mereka minta pakaiannya putih merah sajalah. Nah, bagaimana dengan sesi niki? Apakah bisa setuju juga seperti ini? Sebab mereka keberatan kalau harus beli baju pramuka dan lain sebagainya. Ekonomi kita Badung, terutama Tanjung Benoa, yang tahu basic penghasilannya dari pariwisata terdampak. Tiang pun terdampak karena tiang orang di rumah semua pariwisata. Jadi kita samalah merasakan hal itu. Nggak usah bapak lagi ibu nih PNS, ibu nih gini ya. Kita sama-sama sebenarnya Pak. Kami pun di PNS ada penghasilan yang terpotong. Kita memaklumi, kita sama-sama lah memaklumi, sama-sama saling memahami bahwa kita semua terdampak. Bagaimana untuk pakaian? Kita sepakati merah putih saja, ya. Dengan lamun lunas tulung pengadaan untuk yang merah putih. Malah yang kelas 1 2 itu tadi minta bagaimana kalau bebas rapi. Nggih, lamun kelet bajune silahkan, tetapi kita namanya instansi resmi formal, tentu ada ciri khas. Harus berpakaian. Tapi kalau masalah ekonomi, intinya tiang juga tidak bisa memberikan solusi. Tiang tan medue masih jina untuk memberikan nike. Jadi diatur. Jika memang benar-benar tan midang ulahang silakan. Nah nike untuk kesepakatan pakaian kita sepakat putih merah nih Bapak dan Ibu. Sepakat Bapak dan Ibu? Sepakat. Hasil kesepakatannya akan kita share juga di grup pakaian putih merah. Berarti ini untuk share screen kita yang ucapkan terima kasih sudah selesai. Kita yang akan share jadwalnya. New share. Jadwal. Biar ada bayangan. Nanti anak Bapak dan Ibu akan dibagi menjadi 2 kelompok. Bisa kelihatan? Ya, Bu. Kelompok 1 nomor 1 sampai 14 nanti dengan walinya komunikasi. Kemudian kelompok 1 antar anaknya di 7.30, jemputnya 9.15. Kita ada istirahat. 9.15 sampai jeda niki kami gunakan untuk kegiatan semprot-semprot ruangan. Ini harus. Kemudian yang kelompok 2 antar anaknya 10.15. Dijemput 12.00. Nah, ini jadwalnya. Sudah bisa dipahami Bapak dan Ibu? Sudah, Bu. Yang stop dan sudah, Bu. Lagi satu yang tiang pada Bapak dan Ibu. Kondisi guru-guru kami saat ini, 1 orang tidak boleh tatap muka karena tidak divaksin karena beliau sakit. Yang kedua, 3 orang guru kami sedang pelatihan saat ini.
2 orang sampai bulan Oktober, 1 orang sampai November. Berdasarkan kondisi ini tentu kami tidak akan efektif di kelas karena bisa Ibu dan Bapak bayangkan anak Ibu masuknya setengah jam, 2 jam, 1,5 jam. Tapi gurunya ngajarnya 2 sesi untuk pertama guru kelas. Nah, tentu akan sangat melelahkan kami juga. Nah, apalagi dengan 4 orang yang tidak ada. Belum lagi Astungkaro kalau semua sehat, kalau ada yang sakit juga akan berkurang tenaganya. Untuk masa sosialisasi ini, untuk masa awal-awal Niki, yang mohon kesepakatan permakluman pada Bapak dan Ibu, bagaimana kalau kita buka 3 hari belajar tatap muka, 3 harinya masih online. Sesi 1 tadi sudah maklum dan setuju, kelas 1, 2, 3 ke tatap mukanya 3 hari, online-nya 3 hari. Kan belajarnya Senin sampai Sabtu. Nah, untuk kelas 4, 5, 6 Nikit yang mohon permakluman dan kesepakatan, kita belajar sama seperti kelas 1, 2, 3, 3 kali online, 3 kali tatap muka. Bagaimana, bisa disetujui ya Pak dan Ibu? Setuju. Setuju. Setuju, Bu. Setuju. Agar kenapa yang Setuju. setuju? Karena nanti begini Bapak dan Ibu, Niki kan untuk Badung, Senin sampai Sabtu belajar. Akan berbeda kondisinya nanti mungkin dengan SD 1 Tanjung, dengan SD 6 Benua, mereka mungkin dengan kondisi guru yang lengkap, murid yang memadai dalam artian jumlah halaman itu bisa mengcover, tidak menyalahi aturan ya. Itu bisa dia jalan semua murid 1 sampai 6 belajar Senin sampai Sabtu. Itu bisa. Nah, sedangkan kami 2 Tanjung Benua dengan kondisi guru seperti tadi yang Tiang ceritakan, tidak bisa kami melaksanakan Senin sampai Sabtu 1 sampai 6 belajar full tatap muka, tidak bisa. Karena Bapak Ibu agar ada bayangan, dari anak baru datang itu sudah harus dikontrol siswa, mana tempat cuci tangan, di mana ruangannya, sedangkan walinya harus sudah standby di kelas. Anak yang baru datang agar tidak ada dia bergerumun. Namanya anak-anak, orang kita aja kapah-kapah metepuk, begitu metepuk pasti akan mendekatkan begitu Bapak dan Ibu ya. Nah, nanti agar anak-anak itu tidak ada bersentuhan di kelas. Nah, karena kami diawasi nanti oleh Satgas Bapak dan Ibu. Satgas mungkin kecamatan yang akan turun di hari pertama agar tidak kena sanksi. Kenapa yang agak saklek agar sama-sama sukses bisa kita PTM lanjut gitu Bapaknya. Bapak dan Ibu. Jadi dengan kondisi guru yang akan banyak kami tenaga kantor tidak bisa yang butuh semua 1 sampai 6 14 kelas nih. Jadi yang sepakat yang putuskan dengan hasil koordinasi hari ini saat ini sesi 1 dan sesi 2 bahwa untuk SD 2 Tanjung Benua 3 hari tatap muka, 3 hari online. Ini kesepakatan kita bersama. Masalah nanti siapa kelas berapa yang hari Senin, Selasa, Rabu, besok kami akan rapatkan. Besok akan kami rapatkan nanti untuk PTM-nya pun dari dinas kami belum dapat informasi apa memang hari Senin akan benar-benar berlangsung atau simulasi terlebih dahulu, itu belum juga kami terima informasi. Karena sudah ada WA group yang pikir akan bisa kita lakukan komunikasi di sana. Berarti 2 kesepakatan sudah kita capai hari ini. Masalah pakaian kita sepakat putih merah dahulu, yang dapat hari Senin, Selasa, Rabu atau hari apapun dia dapat, kita pakai putih merah. Kita abaikan dulu yang hari Kamis pakai pakaian adatnya. Anak-anak juga baru belajar masuk. Nanti tempat cuci tangannya mungkin gimana biar tidak ribet dia pakai kamet segala macam. Kita pakai putih merah dulu. Kedua, pembelajaran 3 hari online, 3 hari tatap muka. Nanti akan berbeda dengan sekolah lain agar Bapak dan Ibu paham. Begini loh kondisi SD 2 sehingga diambil kesepakatan seperti ini. Nike hasil sosialisasi kita hari ini, kita atau Tiang akan buka ruang untuk tanya jawab jika masih ada yang akan Bapak dan Ibu tanyakan. Tiang buka ruang untuk tanya jawab, silakan Bapak dan Ibu, waktu kami persilahkan. Mohon nanti simpel pertanyaannya, jika Tiang sudah paham, Tiang akan sela karena kita terbatas 45 menit. Silakan Bapak dan Ibu. Ya Bu, Tiang bertanya dulu.
Oke, silakan Ibu Iwayan Kusuma Dana Putra di sini terlihat, tapi saya kenal Ibu ini sering ke sekolah, sering komunikasi dengan tiang. Raja Rayu Ibu. Ya, Rayu Bu. Selamat siang Bu. Iki yang metaken tentang kelas 2 sareng kelas 5. Yang untuk kelas 5 ini ke sekolahnya dari jam berapa nih ke Bu? Tadi yang baru buka nih. Oke, enten. Nah, Dados yang langsung jawab Ibu. Dan untuk yang kelas 2-nya juga. Dan untuk kelas 2-nya, Iwayan Kusuma ke dari urutan absen nomor berapa sampai nomor berapa jamnya. Nike kemantan Bu. Yes, semua Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Walaupun sudah kami bahas tadi, tapi tidak menutup kemungkinan karena yang gabung juga ada belakangan. Yes, sekalian yang tegaskan atau informasikan di sini. Untuk pembagian kelompok Nike nanti akan dihandle oleh wali kelas. Ibu silakan nanti koordinasi dengan wali kelas. Jika sudah terbagi kelompok, tentu akan tahu anaknya harus hadir pukul berapa. Paham Ibu? Dibagi kelompok dumun. Yeneng sampun uning kelompoknya, tahu dah jadwalnya dia dapat pagi apa siangan. Sesi 1 napi sesi 2 kan nanti di grup itu ada. Berikutnya untuk dia hadir kapan, besok baru kami rapat. Karena niki pun terkait dengan 4 orang yang tidak bisa hadir, saya tidak bisa putuskan sendiri yang mana hadir Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu apa bisa seperti itu saja. Nike besok baru kami rapat. Yang fullkan hari ini sosialisasi agar ada masukan juga. Jangan sampai tiang udah putuskan tapi ada masukan dari orang tua belakangan sehingga akan merevisi keputusan tiang. Jadi tiang sekarang niki menyerap dumun aspirasi dari Bapak dan Ibu, dan untuk pakaian putih merah sudah sudah kita dapat kesepakatan untuk 3 kali PTM 3 kali online juga sudah tiang dapat keputusan persetujuan dari orang tua. Besok yang rapat sudah gamblang dah. Nanti tunggu paling enggak ya Sabtu lah ada gini keputusan. Tergantung juga dari dinas dan dari bupati. Kalau sudah izin Senin bisalah gini. Tapi kalau belum bupati mengizinkan tiang juga tidak berani untuk melaksanakan. Nanti kalau ada apa-apa tidak bisa tiang bertanggung jawab sendiri. Kita Bapak dan Ibu ampun paham Bu. Nggih, ampun Ibu. Mungkin Bapak dan Ibu yang lain. Selamat siang Bu. Ibu. Selamat siang Bu. Bisa bertanya sedikit. Bapak Randika. Dados Bapak. Tadi yang mengatakan ini tentang 3 hari online dan 3 hari tatap muka itu, kalau atas putih itu biasa sepatunya bebas bisa Bu? Sementara dulu ini. Tentang sepatu dulu. Bebasnya ini kan api? Bebasnya ini kan api maksudnya warna kah? Warna putih boleh dulu. Warna. Kalau memang terkait alasannya ekonomi, dados lah Bapak. Kalau tiang wajibkan nanti hitam, Bapaknya lagi nyile pipis tiang tan masing lah pipis. Masalah itu enggak sih. Kalau fleksibel, disuruh bertanya. Fleksibel mantan tadi juga di sesi 1 ada kok masalah baju tiang fleksibel saja. Yeneng medue alangkah baiknya dipakaikan hitam karena kita instansi resmi ada aturan. Yeneng dereng medue dados, yang penting komunikasi saja. Tidak ada sanksi nanti anak Bapak jika berpakaian atau bersepatu yang tidak sesuai aturan. Belum ada sanksi, nantilah Pak kalau kondisi tidak membaik. Bisa dipahami Bapak? Sama-sama. Masuk semua Bapak atas pertanyaannya. Ada lagi Bapak dan Ibu? Iya Bu, swastiastu. Swastiastu. Ampura Bu, yang tadi sempat terlewat, yang pertengahan baru join nih ke. Kalau untuk pembelajaran tatap muka nanti, kemungkinan kan tiang orang tuanya kalau misalnya berhalangan untuk mengantarkan, kalau anaknya bawa sepeda sendiri masih bisa Bu nggih? Ini kemantan semua. Sudah. Kalau untuk sepeda
bolehlah Ibu agar tidak terhambat juga anak-anak ke sekolah nggih. Silakan bawa sepeda, nanti kami tentukan juga tempat parkirnya di mana agar tidak dia bersentuhan terlalu banyak dengan orang lain. Ingat kami akan diawasi oleh Satgas nggih, agak saklek niki Bu nggih. Silakan Ibu dan Bapak yang anaknya akan membawa sepeda. Tapi ingat pulang sekolah langsung pulang ampunang ngabu sepeda demen nanti pulang demen ke rumah. Anak Bapak dan Ibu yang tidak bisa pembelajaran masih kami layani lewat WA. Silakan nanti. Yang orang tuanya tidak mengizinkan pun dalam surat pernyataan orang tua itu tetap akan pembelajarannya di WA, karena itu memang dipersyaratkan. Itu di kewajiban kami untuk tetap memberikan pelayanan, namun tentu tidak maksimal. Sudah Ibu yang tadi sudah terjawab, boleh bawa sepeda. Tapi habis Bu, itu sampun sukses semua Ibu. Sama-sama Ibu. Ada lagi yang lain Bapak dan Ibu? Kami tunggu sebelum waktunya habis. Aduh, senang saya lihat anak-anak, lo kangen saya sama anak-anak Niki. Ya, Bu. Kangen. Silakan. Nggih. Nggih. Swastiastu. Nggih, silakan Ibu. Selamat siang Ibu. Siang Ibu. Ya. Yang berterima kasih sudah ada sosialisasi pertemuan dengan orang tua murid. Jadi apa yang jelaskan tadi itu sudah bisa disepakati bahwa kita dengan pakaiannya sudah juga disepakati 3 hari tatap muka dan 3 hari pelajaran secara online juga telah kita sepakati. Jadi sesuai dengan prosedur nanti apa yang akan disampaikan untuk daftar pelajaran mulai jam termasuk kelompok yang sudah dibagi kelompok 1 dan kelompok 2 secara terkait kami bahwa untuk kelompok 1 pembelajarannya dari jam 7.30 pulang jam 9.15 dan begitu selanjutnya di kelompok 2 mulai dari jam 10.15 sampai jam 12.00. Itu kami sudah bisa pahami di sini karena anak-anak kan masih boleh kategorikan dia agak kurang ini Bu. Nanti pada saat pembelajaran mungkin bisa dimonitor untuk biar tidak berlari-lari atau bersentuhan dengan yang lain. Dan terkait dengan daftar atau jadwal nanti lebih banyak mungkin nanti bersama kelasnya Bu, dengan kelas ke wali kelasnya diberikan informasinya Bu. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah, apa yang Ibu sampaikan sudah bisa disepakati Bu. Saya wali dari kelas 4B bisa menerima Bu. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Jadi untuk permintaan agar anak-anak benar-benar diawasi di kelas, memang itulah kenapa kami mengambil kebijakan 3 hari tatap muka, tidak 3 hari online itu karena guru kami belum ini, karena fokuslah yang tidak mengajar atau tidak anaknya tidak di sekolah hari itu agar ikut juga mendampingi di kelas. Kemudian yang tidak hampir lupa niki untuk kelas 6, ampura karena 6A terutama Bu Supiati kan lagi peningkatan karir untuk kepala sekolah, sekarang lagi pelatihan sampai bulan November akhir. Nah, untuk kelas 6 ampura banget niki yang jadikan 1 kelas, namun kelasnya 2 kelas yang jadikan 1. Kelas 3 yang di atas itu kalau Bapak dan Ibu tahu di sana ada aula nih yang buka keselnya. Dengan tetap 6A hadir 14 orang atau 16 ya. 16 orang, kelas B juga 16. Jadi 2 ruang itu secara jarak kita tidak menyalahi. Pak Mastike mengajar sendiri Dumun, nanti didampingi oleh guru yang tidak mengajar. Ampura untuk kelas 6 yang ambil kebijakan itu agar bisa tetap berjalan PTM niki. Dan Pak Mastike juga tidak terlalu kelelahan dia untuk mengajar 2 kelas dengan, kalau dulu kan gampang Bu, gurunya ndak ada kasih tugas, kan anak-anak boleh saling kerja kelompok, kan kalau sekarang kan nggak boleh. Jadi dia ambil kebijakan itu 1 kelas panjang nih yang 2 kelas yang buka keselnya, kelas 6A dan B gabung, tapi dengan tetap 50% dan jaga jarak 1,5. Jadi Ibu sudah mengingatkan tiang akan mengingatkan juga pada guru-guru agar anak-anak
tidaklah sampai bermain-main ya. Jadi 1,5 jam 2 jam ini benar-benar full untuk materi ya. Terima kasih juga nanti Bapak dan Ibu sudah membuka nanti koordinasi di WA Group. Nanti kita efektifkan di sana segala permasalahan, segala saran, yang kritik yang bersifat membangun tentu akan kami jadikan bahan untuk penyempurnaan kegiatan ini. Ya. Seksama Ibu sudah dengan gamblang menyampaikan tadi, ya, yang senang mendengarnya, tata urutan kata-katanya juga luar biasa. Ya. Ya, Bapak dan Ibu yang lain, silakan, masih ada beberapa menit. 10 menit lagi Ampuro Ibu dan Bapak. Ini pun jika jamnya sesuai ya. Kalau enggak mungkin kalau terputus tiba-tiba berarti waktu untuk Zoom gratisan, biasa barang gratisan Ibu, tapi udah terima kasih difasilitasi oleh Zoom ya. Jadi seperti itu kendala seninya kita beronline ria selama 1,5 tahun ya. Untuk yang lain silakan jika masih silakan. Perkenalkan namamu, Nak. Agros. Ya, Bu. Kalau masuk sekolahnya hari apa, Bu? Ya, nanti Ibu langsung jawab ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Nanti akan diumumkan karena besok guru-guru baru rapat. Kemudian keputusan dari Bupati juga belum ada. Cuman wajib Ibu mensosialisasikan gitu ya. Nanti sampaikan ke orang tuamu. Tunggu informasi di WA Group. Kapan jadi kalau hasil dari koordinasi rapat dari dinas itu tanggal 27. Namun sampai saat ini Bu bicara belum ada surat dari Bupati izin untuk tatap mukanya kapan. Kalau mungkin paling lambat ya tanggal 1 lah bareng dengan Denpasar. Astungkare nanti sesuai harapan 27 hari Senin kita akan informasikan. Yang penting orang tua dan anak-anak sudah siap dengan kegiatan PTM ya, dengan protokol kesehatan yang lengkap dan ketat. Ya, Niket ya minta protokol kesehatannya. Nandetan ada klaster pendidikan di Singapura kan sekarang ada lagi klaster pendidikan Bapak dan Ibu. Tapi dia angkanya nggak banyak seperti kita sih, cuman untuk ukuran Singapura udah banyak, namanya 50 orang klaster itu udah banyak. Nah, kalau kita kan udah sampai ribuan. Nah, jadi itu kondisi kita Indonesia berbeda. Silakan Bapak dan Ibu, ada lagi yang bertanya? Udah. Dan nanti karena ada media lain di WA Group, silakan Bapak dan Ibu. Dia ikut di WA Group, jadi di HP dia ada 14 kelas. Namun untuk membuka setiap hari tentu tidak. Apabila tiang pagi sudah ada hal yang harus dikoordinasikan dengan dinas, dengan rekan-rekan kepala sekolah yang lain, tiang tidak bisa mensupervisi guru-guru tiang. 14 grup itu tiang buka semua pagi ke tidak bisa guru, tetapi apabila ada hal nanti yang ditanyakan yang memerlukan koordinasi dengan kepala sekolah, sampaikan mantan kepada walinya atau wali pasti akan menyampaikan juga kepada tiang. Jadi Bapak dan Ibu tiang masuk ke grup kelasnya masing-masing, ada nih ke 14 grupnya. Baik, karena sudah waktu mendekati, jika tidak ada lagi yang perlu ditanyakan, yang kesimpulannya, PTM menunggu dari Bupati izinnya. Kemudian pakaian sudah kita sepakati putih, merah. Hari apapun anak Bapak dapat nanti, pakaian tetap putih merah, walaupun Jumat Sabtu tetap putih merah. Kemudian PTM itu ada 3 hari, 3 harinya lagi online. Karena guru kami sakit, 1 tidak tervaksin sehingga dia tidak bisa PTM, dan 3 sedang pelatihan. Astungkare nanti November kita bisa normal atau tahun ajaran barulah mungkin atau kalau memang memungkinkan sedikit kegiatan yang pelatihan bisa dia tatap muka, bisa kita Senin sampai Sabtu. Nanti apabila ada yang bertanya dari sekolah lain, informasikan seperti ini agar tidak menyalahi nanti kami. Nah, itu yang bisa kami komunikasikan. Ingat prokes yang lengkap. Astungkare sami rahajeng rahayu. Maimbuh doane tur mebekel sareng sami. Kalau memang sudah tidak ada lagi yang perlu dikomunikasikan, open WA di grup ya. Silakan komunikasi di sana. Acara sosialisasi. Mohon izin Bu, ada tadi kayaknya mau bertanya itu Bu. Ada yang mau bertanya? Pak Pandey Masih berapa menit? Saya lihat.
Silakan Pak Pandey. Ibu Kepala Sekolah mohon izin. Pak Pandey Tresna, silakan Bapak, senyum Bapak. Tiang orang tuanya Satya, cuman Tiang pakai HP tadi ada bermasalah dengan audio. Tiang tidak dengar dari awal Ibu berbicara. Pada intinya Ibu, Tiang dengar juga tadi ulasan Ibu di akhir kata bahwa PTM belum pasti. Cuman Tiang tegaskan, Tiang pribadi sebagai orang tua sangat mendukung program dari Dinas Kabupaten Bandung ataupun dari sekolah. Kalau PTM Tiang izinkan anak untuk ikut PTM. Cuman Tiang usulkan kalau bisa nanti bila mana PTM nanti berlangsung, Tiang minta prokes di sekolah diperketat. Itu satu usulan Tiang. Terus yang kedua, bila mana ada UKS di SD 2 Benua, mohon fasilitasnya ditambah Ibu. Artinya kalau bisa dalam PTM bila mana ada siswa-siswi kita yang terjangkit atau mungkin terpapar, biarlah ada istilahnya di sana tes antigen untuk penanganan pertama Ibu. Itu usulan Tiang. Terus yang ketiga, mengacu kepada Indonesia di luar Pulau Bali, itu banyak provinsi yang sudah melakukan mencoba PTM, tetapi dalam perjalanannya yang lihat di berita di TV, itu banyak juga sekolah, hampir lebih dari 1.000 sekolah yang muridnya terpapar di sekolah gitu loh. Ya, cuma itu yang bisa yang sampaikan untuk ditindaklanjuti nanti bila PTM diadakan. Cuman itu aja Ibu, terima kasih. Kurang lebih yang minta maaf. Terima kasih. Sukses semua Bapak atas pertanyaan, masukan dan lain sebagainya. Untuk prokes kami selalu berbenah, selalu melengkapi, karena memang ini aturan kami juga sudah ditinjau oleh tim dan sudah lolos secara jumlah cuci tangan dengan rasio anak nih sudah mencukupi. Nih pun sekarang kami lagi memperbanyak disinfektan, sarang, hand sanitizer, tapi lebih efektif agar anak Bapak dan Ibu dibekali juga dengan itu. Kemudian untuk UKS, ada UKS, namun untuk antigen tentu untuk perlu biaya. Nanti kami koordinasi mungkin dengan Puskesmas sesuai dengan Juknis. Ini gunanya Puskesmas, mungkin jika ada apa-apa ya kita rujuknya ke Puskesmas. Nanti kami koordinasi. Kemudian Bapak Ampura, untuk Bapak dan Ibu yang lain juga, kita SD 2 Tanjung Benua, bukan SD 2 Benua. Mungkin Bapak tadi tidak sadar, Bapak menyebutkan 2 Benua. Mohon klarifikasi, Guru. Tan Kenapi. Karena ada anak yang ikut vaksin COVID Nike, dia mendaftarnya SD 2 Benua, Pak. Jadi memang Bapak dan Ibu juga harus membudayakan pada anak Bapak dan Ibu untuk memberitahu bahwa kita itu SD 2 Tanjung Benua. Ini kan memang pemekaran wilayah memang. Jangankan Bapak, dinas saja juga begitu, Pak. Dia kira SD kita SD 2 Benua, baru saya bilang SD 2 Tanjung Benua, oh beda ya gitu. Padahal itu dinas, itu wilayahnya mereka. Bapak dan Ibu Tan Kenapi. Kemudian untuk luar Bali, memang ada beberapa kasus sudah dibuka tapi COVID lagi. Semoga itu tidak terjadi pada kita sih Pak Nget, yang juga was-was. Makanya Tiang saat ini mengadakan sosialisasi kan fokusnya ke prokes mun. Bapak dan Ibu juga biar sama-sama lah kita. Di sekolah tugas Tiang untuk pengadaan ke. Kemudian Bapak dan Ibu di rumah juga membekali anak dan membudayakan. Artinya ajarkanlah anak untuk tidak berkerumun, tidak gampang menyentuh orang lain, bersihnya bagaimana etikanya, cuci tangannya bagaimana, hand sanitizer-nya bagaimana, minumnya jangan dibagi-bagi. Nah, ini kita berbagi tugas, kita bersama-sama untuk menyukseskan PTM ini. Untuk kepastiannya, karena dari dinas juga seperti ini informasinya Tiang menyampaikan saja karena keputusan tidak 100% di Tiang. Kemarin di dinas itu bilang 27. Kemudian nunggu Bupati Dumon karena Bupati akan membuka di satu sekolah. Mudah-mudahan sekolah kita ya Pak ya didatangi Bupati, Tiang juga senang, Bapak juga pasti senang ya. Nanti akan dibuka resmi dengan serentak. Jadi kita tunggu juga info Nike karena kita yang basicnya pariwisata akan rentan apabila lagi ada COVID klaster sekolah Pak. Apa yang kita bangun sebulan ini akan hancur lagi. Sedangkan harapan kita semua kan pariwisata jalan, sekolah juga jalan. Tapi korelasinya apabila klaster sekolah ada, akan terblow up, pariwisata juga akan anjlok lagi.
Apalagi dengan nusa 2 sekarang sedikit tamunya lebih banyak ke alam sekarang Pak, ke Keroboan, ke Ubud, ke Sanur, lebih banyak ke sana. Jadi kita juga harap-harap cemas Niki. Semoga karena berdampak juga Pak ekonomi orang tua kami ke guru juga berdampak anak-anaknya nggak bisa beli paket nih kami merasakan nggak bisa juga online Pak ya. Ya Nika doa kita bersama harapan kita bersama semoga PTM ini dapat berlangsung sehat astung kareng ya tidak adalah COVID klaster sekolah. Ya berarti ampun ya Bapak yang Bapak sampaikan tadi sesuai catatan tiang sampun tercover semuanya Pak ya. Ya semua Bapak. Ya sama-sama Pak ingat senyum ya. Ya, terus yang lain Bapak dan Ibu bisa lanjut napit yang tutup. Dan ya, karena tidak ada lagi 3 menit lagi daripada ketutup keputus tiang tutup saja ya Bapak dan Ibu ampura dengan keterbatasan kami nggak bisa berlangganan premium karena lumayan harganya kita manfaatkan yang gratis saja tapi juga sudah tersalurkan ya nanti dilanjutkan di WA group yang tekankan pada wali apa yang harus dilakukan Bapak dan Ibu bersabar karena besok kami baru rapatnya sambil nunggu dari dinas jadi banyak hal yang penting tugas kami sosialisasi kita siap PTM ya. Jadi dengan berakhirnya acara tadi maka berakhir pula acara sosialisasi persiapan PTM ya dari SD 2 Tanjung Benoa yang selaku Kepala Sekolah SD 2 Tanjung Benoa Lusri Sudarmini mohon maaf apabila ada kesalahan selama berlangsungnya acara, kesalahan-kesalahan lain sebelum dan sesudahnya, kemudian berterima kasih juga atas keledangan Bapak dan Ibu untuk meluangkan waktu, mengorbankan paketnya sedikit untuk kita berkoordinasi. Kita samakan atau kita satukan visi misi untuk mensukseskan PTM karena itulah yang kita harapkan. Hak anak untuk mendapatkan pendidikan namun tetap keselamatan dan keamanan semua juga harus kita perhatikan. Ye. Akhir kata acara yang tutup dengan para mesanti mohon sampaikan salam kami kepada semua anggota di rumah agar semua sehat semuanya. Om Santi 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 Om. Oke, Bapak dan Ibu, mohon izin Ibu. Oke, mohon izin. Kami tunggu. Yang mau live silakan. Silakan dulu sampunan dulu live. Silakan kita buka foto bersama. Kita foto bersama nggih. Senyumnya nggih yang meriah. Semangat semuanya. Silakan yang masih tutup jangan screenshot ini untuk layar pertama dulu ya. Senyum. 1, 2, 3. Slide yang kedua sekarang. Slide kedua, senyumnya 1, 2, 3. Yang slide ke-3. Ya. Senyumnya 1, 2, 3. Yang terakhir slide ke-4. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak atas partisipasi Ibu Bapak Wali Siswa kelas 4-6. Waktu yang persilakan kepada Ibu Kepala Sekolah. Oke, silakan Ibu. Oke, karena diserahkan lagi ke tiang resmi menutup acara niki ya. Silakan Bapak dan Ibu live group. Bagi yang berkepentingan kalau mau cerita-cerita di sini silakan, tapi tiang mau live-nya, tiang mau ada tamu lagi sebentar nggih, mohon izin tiang keluar dari room-nya. Semua Bapak dan Ibu, anak-anak tercinta juga. Ibu.